karena kita tadi sudah tahu apa yang dimaksud dengan definisi at-ta'rif atau al-qaul syarih. Kemudian kita juga tahu tujuan daripada gharad daripada al-qaul syarih itu apa. Kemudian kita juga tahu macam-macam daripada al-qaul syarih. Kemudian cara merangkainya seperti apa. Maka kita sekarang akan masuk di pembahasan terakhir dari pembahasan at-tasawwurat. Pembahasan terakhir daripada ta'rif itu apa? Membahas tentang syurutut ta'rif. Syurutut ta'rif yang namanya syurut itu artinya itu adalah syarat-syarat. Syurut itu jamak dari syartun. Artinya syarat. Itu. Bagaimana kemarin perbedaan antara syarat dengan rukun apa? Iya. Apa perbedaannya? Kalau rukun itu masuk dalam mahiyah, sedangkan syarat itu keluar. Nah, syarat daripada ini disebutkan sama Imam Akhdari ada beberapa. Yang pertama, kalau di Imam Akhdari beliau mengatakan di matanya wasyartu kullin ayyura muttarida munakisan. Jadi syarat pertama kali, syarat yang harus dipenuhi ketika kita hendak mendefinisikan sesuatu, definisi itu harus bersifat jami' dan mani'. Ini teman-teman akan sering menjumpai dan akan sering mendapati ibarat ini. Jami'an ta'rif itu harus bersifat jami'an wa mani'an. Kalau di sini di ibaratnya apa Imam Akhdari muttaridan munakisan. Muttarid itu artinya itu adalah mani' muttarid. Kalau munakis itu artinya jami'. Walaupun nanti perbedaan istilah di sini ada dua pendapat. Pendapatnya Imam Qarafi sama pendapatnya Imam Ghazali. Pendapatnya Imam Ghazali nanti yang diikuti oleh jumhur manatiko setelah Imam Ghazali. Mengatakan arti daripada muttarid itu adalah manik, sedangkan munakis itu jami'. Sedangkan Imam Qarafi berbeda. Kalau Imam Qarafi, muttarid itu adalah jami' dan munakis itu adalah manik. Itu perbedaan. Jadi kalau teman-teman nanti mendapati di suatu kitab dikatakan muttarid itu seperti ini, munakis seperti ini. Loh, kok berbeda ya? Katanya muttarid itu bersifat manik. Dia itu artinya manik, membatasi. Sedangkan munakis itu artinya jami'. Jami' itu mengumpulkan. Tapi ketika saya mendapati ini kok berbeda? Oh, ternyata ada dua pendapat tadi. Mengatakan tadi. Dulu saya juga bingung. Dulu ketika saya juga bingung dulu untuk apa memahami ini. Karena dulu guru saya, Syekh Nasrul Sayyid, beliau ketika pas saya awal di sini di Azhar, jadi menginjakkan kaki di Azhar selang beberapa bulan, 2 bulan mungkin, itu saya ngaji matan sulam ini dengan beliau. Ketika sudah masuk di sini di bab syurutut ta'rif ini, beliau mengatakan syarat ta'rif itu jami' mani'. Jami' itu menggunakan istilah muttarid, kemudian kalau mani' itu menggunakan istilah munakis. Duh, kok berbeda ya? Sedangkan di syarah-syarah itu enggak seperti ini, seperti syarahnya Imam Damanhuri atau di beberapa syarah yang lain. Tapi beliau kok gini ya? Itu. Pas salah, jangan-jangan beliau salah itu. Akhirnya saya cari-cari referensi, akhirnya ketemu. Dan jawabannya itu nanti disebutkan dan dijelaskan sama Imam Akhdari sendiri di Syarah Sulam ini. Jadi Imam Akhdari punya Syarah Sulam. Gitu. Imam Akhdari selain beliau itu mengarang matan Sulam ini, beliau juga mensyarah dari matannya sendiri. Nanti syarah ini dia itu dikhasyai, diberikan khasyah sama kalau yang terkenal khasyahnya itu khasyahnya Syekh Ali Soidi Al-Adawi. Itu gurunya Imam Dardir. Beliau menghasyai ini. Nah, di sana teman-teman akan mendapati penjelasan itu. Maksudnya apa pertama kali ini? Maksudnya syarat dari takrif pertama ini dia itu syartu kullin ayyura muttarida munakisan. Jadi takrif itu at-takrif ayyakuna munakisan. Dia itu jami'an
Wa mutoridan atau manian. Maksudnya apa? Dia itu takrif kok. Dia itu harus punya sifat mencakup, menjamak, juga sifatnya itu membatasi. Jame mengumpulkan sekaligus mane. Mane itu membatasi. Apa maksudnya? Jame itu maksudnya itu mengumpulkan semua afrod yang terkandung daripada apa yang didefinisikan. Itu jame. Sedangkan mane itu membatasi. Membatasi apa? Membatasi sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan yang kita definisikan. Misal saya mengatakan al-insan wa al-hayawan saja. Dia itu bersifat apa? Jami. Mengumpulkan ya, hanya mengumpulkan. Sedangkan kalau saya mengatakan al-insan itu dia itu apa? Bukan. Al-insan itu hayawan misal. Bersifat apa tadi kalau hayawan? Oke, kalau saya mendefinisikan al-hayawan itu dia itu anatik. Al-hayawan, hayawan itu dia itu adalah anatik. Bersifat apa berarti? Manik saja ya, bukan enggak, tapi enggak bersifat jamik ya. Nah, yang ideal definisi itu harus punya dua sifat tadi. Yang pertama itu sifatnya mencakup secara keseluruhan. Yang kedua sifatnya itu harus membatasi. Gitu. Paham ya? Itu yang pertama kata beliau. Wasyartu kullin ayyura muttarida munakisan. Wa dhahiran la abada wala musawiyan. Itu satu paket. Wa dhahiran. Dohir. Jadi definisi itu harus bersifat dohir. Syarat daripada definisi itu harus jelas. Nggak boleh definisi itu dia itu sifatnya lebih abad, lebih jauh pemahamannya daripada yang didefinisikan. Kita nggak mengetahui apa yang dimaksud dengan fa'il. Kemudian kita mendefinisikan dengan definisi dan yang kita datangkan pada definisi itu adalah sesuatu yang pemahamannya lebih jauh daripada apa yang kita harapkan. Itu nggak masuk kriteria definisi. Sehingga kita nggak boleh mendefinisikan sesuatu kok definisi itu bersifat beat. Jauh. Nggak bisa kita mendefinisikan seperti itu. Yang kedua, definisi itu harus bersifat dohir. Dohirnya apa? Dohirnya itu harus nggak boleh bersifat musawi. Musawi itu sama saja. Yang didefinisikan itu adalah al-amru al-maklum, al-amru al-majhul, kita nggak mengetahui. Sedangkan kita datangkan dengan definisi, dan kita datangkan suatu definisi, di mana definisi itu tujuannya untuk al-bayan. Tapi dia nggak memiliki fungsi al-bayan pada definisi itu yang kita datangkan. Sifatnya sama, sama-sama majhulnya, tidak kita ketahui. Maka definisi dia itu nggak bisa kita jadikan sebagai landasan definisi. Contoh misal, ketika saya mengatakan, apa yang dimaksud dengan bilangan ganjil? Bilangan ganjil itu sesuatu yang nggak genap. Bener nggak? Salah. Itu definisi yang fasid. Itu bersifat musawin. Sesuatu yang nggak genap. Kenapa? Karena kita juga nggak tahu genap itu apa. Iya. Kalau kita nggak tahu genap itu apa, berarti kita nggak mengetahui kebalikannya. Kalau kita tahu daripada hakikat dari kebalikannya, daripada sesuatu, kita akan mengetahui hakikat kebalikannya. Tapi di suatu sisi ketika kita nggak mengetahui hakikat sesuatu, bagaimana kita akan mengetahui hakikat kebalikannya? Itu sifatnya musawi. Kalau tadi al-abad itu lebih jauh pemahamannya itu misal ketika kita mengatakan mahwal asad.
Al-Asad wa al-Ghadonfar. Oh, lebih jauh lagi. Kenapa? Karena Ghadonfar itu sifatnya nggak masyhur di telinga kita. Sedangkan definisi itu harus sesuatu yang jelas. Setidaknya kalau ketika mendatangkan definisi yang menggunakan definisi al-ismi atau al-lafdi, at-ta'rif al-lafdi, maka ta'rif al-lafdi itu harus bersifat audah, lebih jelas, al-asyur, lebih masyur, lebih populer digunakan sehingga kita bisa memahami sesuatu yang tidak kita ketahui itu atau yang belum kita pahami. Itu yang kedua. Jadi syarat pertama tadi apa? Jami'an mani'an. Yang kedua syaratnya dohiron. Dohiron dia itu rif itu dia itu harus bersifat dohiron. Jelas. Maksudnya jelas itu apa? La abad wala musawin. Dia itu enggak lebih jauh dari apa yang kita definisikan. Dan definisi itu enggak lebih. Dan dia itu enggak bersifat setara dengan yang kita definisikan. Yang kita definisikan sesuatu yang enggak kita ketahui. Sedangkan definisi yang kita datangkan itu harusnya membuat kita atau orang yang mendengar itu lebih paham. Tapi ini justru nggak memahamkan, tapi sama-sama bingungnya. Berarti itu nggak sah dalam apa? Dalam membangun definisi tadi. Dia itu nggak masuk dalam kriteria definisi. Itu dua ya. Yang ketiga, wala tajawuza bila korinatin biha tufurriza. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita nggak boleh mendatangkan definisi di mana lafat itu, lafat daripada definisi itu adalah lafat majas. Tanpa adanya korina mani'ah muayyinah. Gitu. Contoh misal, apa yang dimaksud dengan al-balid? Balid itu artinya bodoh. Kita menggunakan mendatangkan definisi mahwal balid. Al-balid huwa al-himar. Misal, karena himar itu kan identik dengan kebodohannya kalau di bangsa Arab ya. Kita mendatangkan al-himar. Al-balid huwa al-himar. Itu juga nggak boleh kita mendefinisikan seperti itu. Kenapa? Karena yang kita datangkan pada definisi itu adalah suatu kata yang kata itu masuk dalam cakupan majas. Di mana di dalamnya itu kita tahu itu adalah suatu majas, tapi di sana kita tidak mendatangkan suatu korina muayyinahnya. Ini kan sehingga nggak boleh. Beda lagi ketika kita mengatakan mahwal balid al balid wa al himar yaktub. Mungkin ya. Apa yang bodoh itu adalah himar. Tapi dia itu himar yang menulis. Sehingga nggak mungkin ketika didatangkan kata yaktub, kemudian kita memahami al-himar itu sebagai makna hakiki. Makna itu apa makna hakiki dari himar? Dia itu adalah hewan jenis itu ya. Seperti itu makna hakikinya. Sehingga di sana itu yamna apa? Min iradatil makna al-hakiki daripada korina muayyinah. Bisa nggak mendefinisikan yang ada golong bisa dengan syarat apa? Syarat adanya korina muayyina. Tapi kalau nggak ada syarat korina muayyina maka nggak bolehkan. Hanya wala bima minal korinatil khola. Selanjutnya di bait yang selanjutnya itu wala bima yudro bimahdudin.
Dan ketika kita mendefinisikan itu atau takrif itu, dia itu tidak terkait dengan sesuatu yang dapat diketahui melalui perantara yang didefinisikan. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ketika kita mendatangkan suatu takrif, mendatangkan suatu definisi, definisi itu maksudnya itu Allah yatawaqqafu ma'rifatul mu'arraf ala ma'rifatil mu'arrif. Kita di mana definisi itu yang kita datangkan itu ada suatu lafat yang mana lafat itu bisa kita fahami dengan kita memahami apa yang kita definisikan terlebih dahulu. Paham nggak? Sulit ya? Sini. Oke, kita tulis. Saya hapus boleh ya? Saya hapus boleh? Oke. Ini agak menguras tenaga. Menguras pikiran maksudnya. Nih, oke. Kita kembali di sini. Kembali lagi. Ngerumpinya nanti ya. Dilanjut setelah ngaji. Oke. Nanti ngerumpi masalah apa. Entah masalah arisan atau apa. Dilanjut nanti. Oke, ibu-ibu. Emang salah saya. Oh, salah. Calon ibu-ibu. Gimana? Salah atau masih kurang tepat? Salah lagi. Memang bener yuk. Laki-laki itu tempatnya salah di mata mereka ya. Gitu. Memang bener gitu. Jadi harus memaklumi kamu besok ya. Siapkan kuda-kuda kesabaran yang teramat sangat ya untuk menghadapi mereka ya. Oke, Allah yatawakkofu ini. Allah yatawakkofu ma'rifatul mu'arraf ala ma'rifatil mu'arrif. Ma'rifatil mu'arrif ala ma'rifatul mu'arraf. Nah ini. Misal, maksudnya apa? Syarat daripada definisi selanjutnya itu tidak boleh. Kalau kita mendatangkan suatu takrif, di mana di dalam takrif itu, definisi itu ada suatu lafaz yang kita bisa memahaminya dengan kita memahami apa yang kita definisikan. Apa? Gini misal, saya datangkan gini. Contohnya apa misal? Contoh misal, saya ambil di matan warokot. Misal, al ilmu ma'rifatul maklum. Misal kita ambil sini aja, walaupun nanti ada tambahannya. Al ilmu wa ma'rifatul maklum alama huwa bihi fil waqi. Misal, kita ambil sini saja. Ilmu itu adalah ma'rifatul maklum, mengetahui sesuatu yang diketahui. Gitu. Itu ilmu. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang diketahui. Ya, di mana kata al-maklum ini ya, dia kan salah satu lafaz yang ada di definisi ini, definisi ya. Dia di sini itu al mu mu'arraf atau mu'arif? Mu'arraf atau mu'arif? Mu'arif, Bos. Sedangkan yang kita definisikan ini disebut dengan Wah, nggak lulus.
itunya, soroknya. Gini kok diluluskan sama MBS. Bukan MBS. Apa? Tadika Mesra. Oke, kembali sini, kembali. Nah, salah satu syarat dalam mendatangkan suatu definisi, definisi itu ketika kita mendatangkan suatu definisi di mana ada satu kata yang ada di mu'arif ini atau di definisi itu bisa kita ketahui dengan kita mengetahui apa? Mengetahui apa yang kita definisikan, yang hendak kita definisikan. Masih bingung? Gini, kalau kita mendatangkan suatu definisi, ya, ini pahami ya, fokus ya. Dan di suatu definisi itu ada suatu kata, ada suatu lafat, di mana lafat itu tidak kita ketahui dan kita bisa mengetahuinya lewat sesuatu yang hendak kita definisikan. Iya. Kenapa? Karena al-maklum ini kan mustaq daripada al-ilm. Al-ilm itu mustaq minhunya. Ya kan? Gimana kita akan mengetahui al-maklum lewat al-ilmu. Berarti kita mau mengetahui al-maklum, berarti kita harus mengetahui al-ilmu terlebih dahulu. Sedangkan al-ilmu di sini dia itu amrun majhul. Belum kita ketahui. Lalu bagaimana kita nanti akan bisa mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui melalui sesuatu yang dimana kita juga tidak mengetahui. Dan sesuatu yang tidak kita ketahui ini bisa terketahui lewat sesuatu yang belum kita ketahui. Wah, bingung. Sulit ya? Apa? Nanti tambah ribet nanti. Nanti tambah ribet. Pokok intinya gini ya, intinya. Kita ambil intinya saja. Intinya saja. Nah, intinya ketika kita mendefinisikan sesuatu, di mana ada suatu lafat yang dia itu terpaut dengan sesuatu yang hendak kita definisikan, maka nanti akan melazimkan ad-daur. Nah, ini daur. Ada istilah daur. Daur itu sesuatu, salah satu hal yang bersifat mustahil itu daur. Kalau di ulum akli ya, nanti ketika teman-teman nanti ya, ketika kita belajar apa khoridah, beberapa teman yang di Darosa itu, nanti kita kaji beberapa istilah ini dengan seksama, insya Allah. Ada yang namanya daur. Daur itu ada beberapa al-umur, al-mustahilat. Salah satunya daur. Daur itu kalau bahasa Lamongannya Arsy namanya visio circle. Tuh. Atau kalau bahasa Indonesianya itu lingkaran setan. Itu lingkaran setan. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Definisinya apa? Daur itu adalah terpautnya sesuatu dengan sesuatu yang lain dan sesuatu lain ini juga terpaut dengan dirinya dari sisi keberadaan. Itu. Oke? Nah, akan melazimkan daur. Dan ini sangat familiar nanti kalau teman-teman belajar ilmu kalam atau belajar usul fiqh. Dan ini dibahas loh. Nanti kalau teman-teman lebih-lebih siapa yang mau ambil jurusan apa syariah Islamnya? Siapa yang mau ambil jurusan syariah Islamnya? Satu. Oh ini Kak, udah. Banyak ya? Yang perempuan? Sampai banyak ya? Banyak ya? Berapa? 80%? Hah? 100%? Masa 100%? Enggak, kelihatannya ada yang mau luhok, ambil luhok, ada yang mau ambil di rosat
Oh, nggak ada ya, teman-teman Banat ya. Di Rosat, oh rata-rata syariah ya. Oh, mau jadi fakih berarti. Nanti, lah, nanti di kuliah syariah, ini nggak hanya kuliah syariah ya, tapi berlaku untuk semuanya. Kalau teman-teman mau belajar dan mempelajari kitab warokot, lebih-lebihnya nanti kalau teman-teman jurusan syariah, syariah Islamiyah, maka nanti kitab pertama kali kalau teman-teman mau belajar usul fiqh itu adalah Matan Warokot yang dikarang oleh Imam Juwaini. Salah satu syarah yang bagus dan yang sering dikaji itu adalah syarahnya Imam Makhali. Nah, di sini di salah satu syarah ini atau di salah satu atau di beberapa hasyiah dari syarah Warokot itu salah satunya syarah yang bagus itu salah satu syarah yang bagus dari Warokot ada syarah Kabir. Namanya itu Asyarhu Al-Kabir. Asyarhu Al-Kabir itu yang ngarang itu Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi. Itu syarah satu. Itu syarah yang paling bagus sepanjang sejarah Warokot. Di sini itu diterangkan ini juga. Karena apa? Karena Imam Juwaini mendatangkan definisi ilmu itu adalah ma'rifatul maklum alama huwa bihi fil waqi'. Di sini juga itirotnya seperti ini. Salah satu dari beliau di kitab itu Syarah Kabir, kalau nggak salah itu, saya agak lupa, mendatangkan 6 atau 7 iktirot dari satu definisi ini. Ada 7 iktirot plus jawaban yang dihadirkan di Syarah Warokot tadi. Dan itu kaitannya dengan al-ulum atau al-umur al-mantikiyah. Kenapa? Karena pertama kali berkaitan dengan pendefinisian. Dan semua ilmu, dia itu tidak akan lepas daripada pendefinisian. Entah al-ulum ad-diniyah atau al-ulum ad-dunyawiyah. Semuanya itu berkaitan dengan pendefinisian. Selama ilmu itu berkaitan dengan pendefinisian, maka tidak akan lepas daripada ilmu mantik. Kenapa? Karena ilmu mantik lebih-lebih logika klasik ini, logika Aristotelian, itu membahas dua, pendefinisian dengan cara berargumentasi, membentuk argumentasi. Sehingga semua ilmu itu kalau ingin mendatangkan suatu definisi dari suatu perkara atau mendefinisikan ilmu itu sendiri, maka rambu-rambunya harus berkaitan dengan ilmu mantik. Bagaimana cara mendefinisikan? Dia didatangkan dengan definisi apa? Definisi atau definisi ar-rasm. Khat nakis atau khat tam. Rosem nakis atau rosem tam. Kemudian ditinjau dari segi syaratnya. Apakah dia memenuhi syarat? Apakah dia memenuhi syarat? Dilihat. Nah, salah satu ini syarat. Maka nanti akan melazimkan daur tadi di perkara ini. Kenapa? Karena kita belum mengetahui al-ilmu itu apa. Kemudian kita datangkan suatu definisi yang dimana definisi ada suatu lafat yang lafat itu juga kita akan ketahui dan lafat itu terpaut dengan sesuatu yang belum kita ketahui. Sehingga definisi ini terpaut dengan sesuatu yang didefinisikan dan yang didefinisikan ini terpaut dengan sesuatu yang didefinisikan atau definisi ini. Sehingga muter. Kalau muter, ada ujungnya. Nah, itu yang dimaksud dengan daur. Dan daur ini bersifat muhal. Bingung? Bingung ya? Oh, nggak bingung. Alhamdulillah, nggak bingung. Berarti gampang dan mudah ya. Itu ini. Boleh dicatat. Masih ada beberapa beberapa syarat. Kita masih belum. Ini masih beberapa saja.
Sudah? Lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Syarat selanjutnya kata Imam Akhdari, beliau mengatakan gimana? Wala mustarokin minal korinati khola. Jadi kata beliau, kita juga tidak boleh mendatangkan, ini syarat selanjutnya, tidak boleh mendatangkan suatu definisi, di mana definisi itu menggunakan kata yang tergolong lafadz mustarok tanpa adanya suatu korinah. Kalau di mustarok korina namanya korina mani'ah, bukan korina muayyinah. Apa perbedaannya? Nanti teman-teman cari sendiri ketika sudah belajar ilmu bayan. Ini ada kemarin yang sudah khatam ilmu bayan. Apa? Fatih. Ini sudah khatam beliau ini. Sudah, iya, sudah mengetahui hakikat daripada majas yang masuk dalam ranah al-qaul dengan ghairu qaul gitu. Kemudian perbedaan antara majas yang dia itu ada apa istilahnya? Apa itu? Udah nggak usah diperpanjang nanti. Oke. Jadi nggak boleh ya mendatangkan majas definisi di dalamnya itu adalah lafaz majas tanpa didatangkannya suatu korina. Contoh majas kemarin apa? Majas itu apa kemarin? Oh kok majas? Mustarok. Astagfirullah. Lupa. Majas sudah tadi ya selesai. Mustarok. Kata mustarok apa? Al-ain. Mustarok itu seperti apa kemarin kata? Di ketika kita berada di pembahasan nisbatul alfadilil ma'ani. Kemarin kan? Nisbatul alfadilil ma'ani khamsatu aksamin bila nuksoni tawatuun tasyakukun takho lufu wal istiroku aksuhut taroduf. 5. Salah satunya ada kata mustarok. Apa mustarok kemarin? Mustarok itu adalah suatu lafat, satu lafat yang memiliki banyak makna. Gitu. Ketika kita mendatangkan suatu definisi, kok kita mendatangkan definisi itu dengan adanya lafat yang tergolong mustarok, tanpa adanya korina, tanpa kita masukkan korina di dalamnya, maka definisi itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, wa indahum min jumlatil mardudi antadkhulal fil hudud. Menurut ulama mantik, ketika kita mendatangkan suatu definisi, maka kita tidak boleh mendatangkan suatu definisi yang di dalamnya mengandung suatu hukum. Saya ulangi, kita tidak boleh mendatangkan suatu hukum pada definisi. Gampangannya gitu. Nah, sekarang akan timbul pertanyaan. Kalau tidak boleh mendatangkan hukum di definisi, apa alasannya? Kan gitu kan? Apa alasannya kita nggak diperbolehkan mendatangkan suatu hukum ketika kita mendefinisikan sesuatu? Apa alasannya? Kenapa alasannya? Karena apa? Karena kalau kita tidak mendefinisikan sesuatu, berarti kita kan belum mengetahui hakikat sesuatu. Sedangkan hukum itu dia itu far'un an tasawur. Hukum itu, makanya di kaidah mantik yang awal dulu saya jelasin, ada kaidah mantik yang berbunyi al hukmu ala syai'i far'un an tasawurihi. Gimana kita mau menghukumi sesuatu sedangkan kita belum mengetahui hakikat daripada sesuatu itu. Nah, dari sinilah maka kita tidak diperbolehkan mendatangkan hukum pada definisi. Lalu timbul pertanyaan lagi.
tadi sebelum awal tadi kan saya contohkan definisi di awal kita mendefinisikan al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu al-madkur qablahu fi'luhu. Ya, benar ya? Tadi ya, al-fa'il itu apa? Fa'il itu al-ismu di mana al-marfu itu adalah hukmun minal fa fa'il. Tanyanya dong, berarti cacat dong definisi yang didatangkan oleh Imam Ibnu Jurum. Nah, itu nggak sadar kan teman-teman kan? Ketika kita masih hanya baru belajar nahu-nahu tapi belum belajar ilmu-ilmu komponen ilmu yang lain kan kita nggak sekritis sekarang gitu. Tapi kalau kita sudah mengetahui ini, kita jauh lebih kritis ketika menganalisis suatu teks kan? Ya. Tadi kan dikatakan kalau yang namanya al-fa'il dia itu adalah al-ismu al-marfu, di mana al-marfu itu dia itu adalah hukum daripada fa'il. Masuk nggak? Atau ada yang bingung? Gini, gampangnya gini. Yang namanya al-fa'il, ini biar lebih jelas ya. Al-fa'il yaitu al-ismu al-marfu. Sedangkan di ilmu logika, di ilmu mantik, saat mendefinisikan sesuatu itu, kita tidak boleh mendatangkan atau memasukkan hukum pada definisi yang hendak kita definisikan. Nah, nggak boleh mendatangkan itu kan? Mendatangkan definisi itu. Sedangkan kita ketahui, ketika kita belajar ilmu nahwu, lebih-lebih di matan jurumiyah dikatakan Imam Ibnu Jurum al-fa'il wa al-ismu al-marfu. Dia itu adalah isim yang dibaca rofa. Di mana al-marfu ini dia itu adalah hukmun daripada fa'il. Berarti gimana? Batil dan cacat dong definisi yang didatangkan Imam Ibnu Jurum. Ya kan? Gimana? Nah, di sana ada suatu jawaban. Ada satu jawaban juga. Kalau teman-teman nanti sudah memang bisa baca kitab-kitab klasik atau kitab-kitab turos secara pribadi, nanti teman-teman bisa telisik lebih lanjut dan baca beberapa syarah atau hasyiah yang memuat banyak faedah. Salah satunya ada syarah Shohirnya Imam Malawi. Itu banyak faedah bagus. Dan ketika membaca itu sekaligus mutola'ah sama hasyiahnya Imam Sobban. Gitu. Di sana memuat faedah itu. Kemudian ada kitab bagus lagi kalau syarah yang paling bagus dari Sulam ada syarahnya Imam Banani plus Hasyiah Qosoro. Imam Banani itu orang Maghrib Maroko. Kalau Syekh Malawi, Syekh Soban itu Mesir, ulama Azhar. Tuh. Nah, kata Syekh Soban beliau, ini saya kutip ya, saya kutip di Hasyiah Soban. Beliau mengatakan gini, Ana aku la dauro min aslihi li annal mahkum alai bil hukmi al madkur fit ta'rif laisa huwa al mu'arraf balil ma'khud jinsan fit ta'rif. Fal mahkum alaihi bir raf'i huwa al ismu lal fa'il. Kata beliau, loh, di sana itu bukan hukum yang dimaksud di syarat itu. Kenapa? Karena yang dimaksud di syarat itu mendatangkan suatu hukum yang dimana hukum itu adalah hukum daripada sesuatu yang didefinisikan atau hukum daripada mu'arrafnya. Sedangkan di kasus ini al-fa'il huwa al-ismu al-marfu, dia itu bukan hukum daripada fa'ilnya, tapi dia itu adalah hukum daripada isimnya, kata beliau. Li'annal mahkum alai, kata beliau, bil hukmi al madkur fit ta'rif laisal mu'arraf, kata beliau. Bal al ma'khud jinsan fit ta'rif. Tapi hukum ini adalah yang dihukumi itu bukan mu'arrafnya,
tapi jenis daripada mu'arrafnya atau definisinya. Jenis daripada ini apa? Al-ism. Karena isim ini adalah jins. Ini. Enggak batil kata beliau. Itu kata Imam Sobban di khasiyahnya. Walaupun nanti di masa setelahnya ada muridnya namanya Imam Attor, Syekhul Azhar Hasan Attor. Di khasiyah beliau, beliau punya khasiyah itu juga khasiyah dari Matan Sulam. Beliau membantah gurunya dan mengiktirad. Jadi gurunya punya suatu argumentasi, kemudian muridnya juga alim, nggak terima dengan pandangan beliau ini. Kemudian diiktirad juga dan iktirad itu ditulis di khasiyah beliau. Jadi antara guru dan murid itu biasa saling bantah-bantahan. Ulama terdahulu gitu. Tapi bantah-bantahannya berfaedah, menimbulkan ilmu baru. Itu menimbulkan ilmu baru. Tapi sekarang kita kalau kita bantah-bantahan, misal di medsos, nggak ada faedahnya. Kebanyakan kan itu. Rata-rata orang-orang yang nggak punya kapasitas ilmu tertentu di bidang suatu tertentu karena lagi FOMO aja, akhirnya ikut-ikutan. Kemudian menghukumi suatu perkara yang ada di dalamnya padahal dia nggak paham. Seperti itu. Tuh selanjutnya. Yang selanjutnya kata beliau, wala yajuzu fil hududi dikru au, kata beliau. Wajah izun fir rosmi fadrima rawau. Dan kita nggak boleh ketika kita mendatangkan definisi di mana definisi itu bilhat, maka kita tidak boleh mendatangkan kata au. Lafat au itu tidak boleh kita datangkan ketika kita mendefinisikan dengan definisi bilhat. Tapi kita boleh mendatangkan definisi itu dengan definisi birrosem. Jadi gampangannya kita tidak boleh mendatangkan kata au itu di mana kata au itu memiliki makna litaskik awil ibham. Litaskik. Taskik itu fungsinya apa? Meragukan kan? Litaskik untuk memperagu. Aulil ibham. Lil ibham itu menjadikan sesuatu itu lebih samar lagi. Fil hududi warrosmi. Tapi kita tidak, tapi di mana nanti kita diperbolehkan mendatangkan au itu ketika au itu maknanya itu litanwe atau litaksim. Contoh, kalau di kitab itu di Idul Mubham, beliau apa Imam Damanhuri, beliau mendatangkan definisi daripada nador. Apa itu nador? An-nador itu apa? Kalau di situ dikatakan gimana nador? An-nador itu bi annahu al-fikru al-muaddi ila ilmin au ghalabatidon. Di sana ada aunya. Tapi au di sana bukan bimakna litaskik, tapi litaksim. Sehingga kita bisa mengatakan nador itu apa? Nador itu adalah al-fikru al-muaddi ila ilmin. Atau kita bisa mendefinisikan apa? An-nador huwa al-fikru al-muaddi ila ghalabatidon. Nador itu adalah pemikiran yang menghantarkan pada ilmu, di mana kita mengetahui kan dulu di awal itu marotibul idrokat, ketika dia itu 100%, ini menurut apa usulin ya, usulin mengatakan ketika pengetahuan itu sifatnya berada di derajat 100% disebut dengan apa? Al-ilmu. Ketika dia itu 50% ke atas maka disebut dengan don. Ketika 50% maka disebut dengan syak. Ketika di bawah 50% maka disebut dengan wahm. Ketika tidak memiliki pengetahuan sama sekali dan murni tidak memiliki pengetahuan maka disebut dengan al-jahlu al-mahdu, murni kebodohan. Murni tidak adanya pengetahuan. Itu namanya al-jahlu al-mahdu. Nah, di sini beliau ingin mengatakan an-nadaru wa al-fikru
al-muaddi ila ilmin. Dia itu adalah suatu pikiran yang bisa menghantarkan pada ilmu, atau dia itu adalah suatu pikiran al-muaddi ila ghalabatidon. Dia itu masuk dalam cakupan don. Maka bisa dikatakan sebagai nador. Nah, au di sana dia itu aulitas litaksim, bukan litaskik. Kalau litaskik itu tidak diperbolehkan. Ya. Karena sudah ada gemuruh adzan, maka cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.